Filosofinya bangunan ini monumen Sabilillah ini adalah penghargaan dari pemerintah untuk Laskar Sabilillah yang berjuang tahun 1945, tepatnya ya bulan Oktober sebelum invasi kembalinya negara Belanda mempertahankan 10 November itu. Nah, ada yang namanya Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah itu diisi oleh para santri. Kalau dulu nggak ada hari santri, sekarang ada hari santri. Pemerintah menghargai Laskar Sabilillah itu dengan monumen. Nah, diminta oleh Panglimanya Kiai Haji Masdur, Menteri Agama pertama itu monumen yang bermanfaat apa ya kira-kira dibangunkanlah masjid. Masjid ini lebarnya 45 menunjukkan tahunnya. Terus tinggi standar dari lantai sampai pelapor yang lama ini 8 meter. Itu menunjukkan bulan Agustus. Terus pilar-pilar yang di casing ini jumlahnya kurang lebih 17 unit. Kalau fasilitas tadi kan sudah ke Masjid Hindu. Nah, ini kita ada pusat sentra ekonominya. Jadi ini ada auditorium, ada gedung persewaan. Terus ada minimarket juga, itu yang di bawah bidang kompos. Di atas itu nanti ke depan ada Pujasera juga. Itu yang istilahnya aktivitas untuk dikembangkan meskipun masih jatuh bangun. Ya. Terus ini fasilitas ATM. ATM ini dari 4 bilik yang keisi 3 bilik. 1 bilik itu per tahun isi nilainya 10 juta sewa. Nah, ini terus fasilitas parkir ini juga kapasitasnya lumayan. Kalau untuk mobil sekitar 80, kalau sepeda motor ya sekitar. Terus untuk fasilitas kamar mandi, tempat wudhu, WC, keluar itu ada 3 lokasi. Yang satu kamar mandi luar, sebelah sana. Itu untuk orang yang memang hanya ke kamar mandi tanpa ada ke dalam. Kalau yang di belakangnya minimarket ini atau sisma ini itu juga ada kamar mandi luar. Jadi kami bedakan mana yang mau ke kamar wudhu karena ada, mana yang hanya sekitar pipis. Jadi jangan kalau mau pipis toh nggak usah ke sana. Ya itu. Terus ada di belakang ini juga fasilitas untuk poliklinik. Ininya tadi juga. Terus ada TK, ada lembaga yang baru, ada lembaga wakaf, ada masih prematur, bisa masuk. Nah di sebelah sana itu ada garasi kendaraan, ada gudang, ada generator juga. Seandainya padam, kita sudah punya generator sendiri yang emergency. Kapasitasnya 135.000 kWh. Cukup untuk satu blok. Kita punya ambulan, punya kendaraan operasional Nova 2WD itu. Terus di sebelah selatannya di fotonya di latar belakang menara. Belum kita kan kenapa menaranya ada tempelan seluler. Nah itu ada 2 operator. Berapa nilainya? Nilainya itu 10 tahunnya 450 dan 650. Jadi per tahunnya 100 juta untuk sewa ini masjid. Ada fasilitas kesepakatan. Yayasan Sabilillah itu dibagi 4 bidang. Bidang 1 keagamaan, itu di bawahnya ada ketakmiran, ada kelompok bimbingan haji, biro konsultasi, majelis taklim. Terus ada itu yang kedua bidang pendidikan ada LPI, di bawahnya ada TK, SD, SMP, SMA sama boarding school. Di bidang 3 itu sosial kemasyarakatan, ada Laskar Sabilillah, ada klinik, juga ada majelis taklim. Di bidang 4 itu tentang wakaf. Oh enggak, kita Waalaikumsalam. Bapak kami saking UB ada tugas project video untuk peranan, judulnya itu Peranan Masjid Sabilillah. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Ahmad Farhan Hidayatullah, jabatan saya di sini sekretaris 2 yayasan, sekretaris 2 takmir. Ya, yang pertama itu mengenai manajemen masjid ini saya mau tanya.
sebenarnya apakah di bawah yayasan atau memang berdiri sendiri? Jadi diawali dari pendirian tadi yang sudah saya jelaskan di atas tadi, ya, bahwa hakikatnya pendirian itu berawal dari masjid dulu sampai menjelang purna pembangunan tahun 1980 baru didirikan badan hukum. Awalnya namanya Yayasan Al-Maskur, terus dapat 2 bulan itu diganti Yayasan Sabilillah Malang. Itu kejadiannya tahun 1980, terus diresmikannya 8 Juli 1980 oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Sehingga keberadaan yayasan dan masjid itu sedikit berimbang karena memang resminya dalam koridornya masjid tidak ada yayasan. Yang setelah kita lihat tadi bahwa manajemen keuangan masjid ini keuangannya sangat bagus karena tadi mulai dari penyewaan seluler, nggak ada penyewaan pun juga memang terinspirasi dari bagaimana. Jadi ini kalau konsep keuangan itu memang dari pendiri berawal dari kemandirian di masing-masing bidang. Jadi kami bahasanya semi otonom. Bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4 itu dibikin semi otonom. Hanya visi misinya yang sama. Cuman untuk kemandirian itu diberi kewenangan untuk improvement, untuk bisa mandiri masing-masing. Yang saya ceritakan tadi adalah passive income yang konteksnya itu untuk bidang 1 keagamaan yang dikelola masjid. Dimana dengan pendidikan ada namanya lembaga pendidikan Islam. Semua keuangan bangunan, DPP, uang alat, uang kegiatan, SPP dikelola oleh bidang 2 sendiri untuk mencukupi kebutuhan bidang 2. Begitu juga dengan lembaga amil zakat 4 sodako lazim 1 juta. Itu dia punya kewenangan untuk mengelola zakat 4 sodako. Saya kenal Masjid Sabilillah juga nggak hanya di kegiatan-kegiatan offline, ada juga di YouTube dan di Instagram. Gimana itu Pak? Kami berusaha untuk mengikuti perkembangan meskipun dengan kapasitas pembiayaan yang minim. Kalian daripada petugas juga kita masih cloning, belum mandiri sendiri. Terus kita coba dengan improve dengan tenaga dari anak-anak PKL, SMK Kejuruan. Nah itu. Nah, konsepnya sebenarnya kami ingin ya media apapun yang digunakan itu bisa digunakan untuk dakwah. Sehingga kita coba ada di YouTube, ada di IG, ada di Facebook, ada di sebagian juga TikTok. Tapi itu kami masih dalam kapasitas yang mungkin terbatas, masih belum diprofesionalismekan. Bahasanya harus ada tim manajemen seperti itu. Yang terakhir Bapak, Masjid Sabilillah ini dikenal sebagai masjid percontohan paripurna nasional ya. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, berkenaan dengan paripurna sebenarnya ada klasifikasi masjid itu diawali dari situ. Kita paripurnanya itu untuk kategori masjid besar. Masjid besar itu masjid apa? Masjid yang berada di pemerintahan kecamatan, jadi bukan di pemerintahan kota atau kabupaten. Nah, kita merupakan masjid percontohan paripurna itu karena satu, ada beberapa tipologi aspek yang menjadi indikator meskipun kita itu tidak yang paling tinggi, tetapi kita juga termasuk yang paling rata-rata paling tinggi. Jadi idaro, imaro, riayah apa Pak? Idaro itu manajemen masjid, imaro itu kegiatannya masjid, terus riayah itu pembangunan dan sarana prasarana masjid. Itu kita termasuk kategori yang paling tinggi se-nasional. Sehingga pada saat kita mengikuti lomba kedua menang lagi juga paripurna. Misalnya juara umum, akhirnya yang ketiga nggak boleh ikut karena jadi patokan gitu loh. Sehingga akhirnya sudah dikatakan kalau kita lomba biasanya juara tetap ya. Jadi sudah juara umum 3 kali kan jadi piala tetap. Nah, seperti itu. Itu yang dikatakan paripurna tadi. Semua aspek apa ada ya. Karena semua aspek ada itulah akhirnya jadi paripurna seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami sekian, terima kasih. Terima kasih. Oh, betul Mas. Apa bahasa? Terus adanya masjid tanpa sekolahan Sabilillah ini ya bisa nyukupin kebutuhan sehari-hari. Kalau
biaya jualan di sini apakah dimintai biaya Pak atau free? Gratis ya. Aku akake sebetulnya mau dipacet ya cukup sih dulu gak masalah. Akake kau ini di pasar kan ya gak apa-apa wis akeh mungkin macet wis cukup sih dulu. Tuh kan bilangnya satpamnya gini lumayan banyak biaya. Ya sekarang ini banyak kalau anak sekolah itu keluar banyak ini di depan ya. ya ya sama barang kan enak. Kayak lah di sini kan bisa ini.